semuanya, Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Erlin Agnes Monica Manglimbong. Nah, saya saat ini menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Cipanas. Dan pada saat ini saya duduk di semester 6. Nah, teman-teman ataupun saudara-saudara sekalian yang hari ini sedang bersuka cita ataupun sedang menonton video ini, dan saya akan membagikan satu pengetahuan, satu ilmu pengetahuan kepada saudara-saudara sekalian yang berada di rumah ataupun yang menonton video kali ini. Nah, saya akan mereview satu buku, yaitu yang berjudul Ketika Orang Beriman Bertengkar, Studi Kasus Penyelesaian Konflik. Nah, yang dituliskan oleh Bapak Robert S. Kreider dan Rachel Waldner Gusten. Nah, pasti Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, penasaran kan dengan judul yang sudah saya bacakan pada buku ini? Nah, saya akan membahasnya dengan lanjut. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum kita jauh membahas isi buku ini atau review buku yang akan saya reviewkan, pasti dalam kehidupan kita tidak terlepas dari kata konflik ataupun perselisihan, pertengkaran, baik dalam keluarga, dalam jemaat, sekolah, pertemanan, ataupun komunitas-komunitas lainnya, bahkan antara tetangga dengan tetangga satu. Itu adalah satu konflik yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan kita. Tapi dalam buku ini membantu kita bagaimana caranya menyelesaikan konflik dengan cara yang baik ataupun dengan cara tidak menambah konflik baru. Nah, dalam buku ini saudara-saudara sekalian terbagi menjadi 25 bagian yang menceritakan tentang studi kasus, bagaimana konflik-konflik terjadi di dalam masyarakat, dalam sekolah, dalam keluarga, ataupun di dalam komunitas-komunitas lainnya yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Tapi buku ini juga membagi menjadi 3 bagian untuk kita membacanya lebih mudah dan lebih mudah dipahami, yaitu pada bagian pertama itu yaitu lingkup keluarga dan hubungan antara pribadi. Dan studi kasus diceritakan pada bab pertama hingga bab yang kelima. Nah, yang kedua yaitu lingkup jemaat, yaitu menceritakan studi kasus pada bab 6 hingga babnya yang ke-16. Dan yang terakhir ataupun bagian yang ketiga yaitu lingkup sekolah dan komunitas, yaitu pada studi kasus bab 17 hingga bab yang ke-25. Nah, dari judul-judul ini bagaimana studi kasus yang diceritakan oleh penulis ini hingga solusi ataupun cara menyelesaikannya dalam kehidupan kita. Sangat menarik bukan saudara-saudara sekalian yang sudah saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian yang menonton video ini, bagaimana konflik itu terjadi dalam kehidupan kita, bahkan di sekitar kehidupan kita. Nah, yang menjadi kesimpulan ataupun refleksi dalam kehidupan kita yaitu bagaimana menyelesaikan konflik itu, yaitu dengan cara rendah hati. Nah, rendah hatilah yang membuat kita menyelesaikan konflik itu dengan cara yang mudah. Kita tidak bisa membuat konflik itu selesai atau masalah itu selesai antara satu dengan yang satunya. Jadi solusi yang dapat kita berikan ataupun yang saya refleksikan dalam kehidupan saya yaitu rendah hati. Nah, yang kedua itu adalah bersedia mendengarkan. Nah, kita juga harus mendengarkan dari pihak satu hingga pihak yang kedua supaya jalan cerita, bahkan cerita ataupun konflik yang terjadi itu dapat kita selesaikan. Nah, yang ketiga itu adalah berkomitmen untuk mencari solusi bersama. Jadi kita tidak bisa menyalahkan yang satu dengan yang satu, tetapi menyelesaikannya secara bersama-sama. Baik, saudara-saudara sekalian, pasti saudara-saudara sekalian penasaran kan dalam cerita yang sudah saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Maka dengan itu, bacalah buku ini supaya kita dapat menyelesaikan konflik. Bye-bye!